Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Bulan Ramadan dalam bulan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan menjelaskan petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 185. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur pada Allah walaupun pagi ini hari hujan. Ya, bagi yang membutuhkan hujan tentu berterima kasih. Bagi yang tidak butuh hujan, ya, yang tarajo pagi kok mungkin tidak sesuai, ya, tapi mengeluh gitu yang hujan itu tetap turun, ya. Apapun keadaan kita, yang hujan itu tak turun. Nah, cuma bagaimana memposisikan diri kita menghadapi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini pagi yang ke-2 balik, ya, di bulan Ramadan tahun ini. Insyaallah beberapa hari ke depan itu kita akan memasuki yaitu hari raya Idul Fitri, ya. Berjuang lah berjuang dan menang hendak dapat, ya, Idul Fitri. Baik, pada pagi ini sebagai tausiah pendek itu adalah yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran. Seperti kita sampaikan dalam ayat ceko, yaitu bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Itu apa gunanya? Sebagai petunjuk. Dan di dalam Al-Quran itu menjelaskan petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Bulan Ramadan itu mulia karena Al-Quran. Nabi Muhammad itu mulia karena Al-Quran. Malam Lailatul Qadar itu mulia juga karena diturunkan Al-Quran. Jadi orang yang membawa Al-Quran mulia. Kota yang diturunkan Al-Quran juga dengan kota yang mulia, yaitu kota Mekah dan Madinah. Jadi orang-orang yang biasa dekat dengan Al-Quran tentu dia akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis juga disampaikan dari Aisyah, ya, orang yang membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Quran terbata-bata. Terbata-bata artinya tidak lancar, tidak mahir, berulang-ulang kalimat itu, yang mendapatkan 2 pahala. Jadi yang utama, yang pertama membaca Al-Quran itu adalah dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kok dibaca di bulan suci Ramadan, ya. Satu kebaikan dibalas 10 dilipat. Berapa banyak itu pahala yang
didapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Satu huruf Al-Quran dibaca itu 10 kebaikan. Kalau alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi itu 3 huruf. Alif lam mim. Jadi kalau sana tasasak mana doa, dibaca auzubillah, baca bismillah, baca alif lam mim, itu baik. Ya, cukup itu. Atau lebih simpel lagi. Sadaqallahul azim. Saya cik hurufnya atau nun. Sambung ni wal qalami wa ma yasturun. Saya. Atau yang itu satu huruf. Ada yang 2 huruf je mungkin yang Toha. Ada cik lah yang biasa je. Sambil pergi berjalan dah. Yasin. Alai boleh baca Yasin tak sudah awak boleh. Kau dah orang ngecek kau. Kalau baca Yasin tak sudah kau dah boleh awak dah. Tak. Harus tamat. Rancak harus tamat. Ya. Tapi kalau satu ayat saja awak baca jadi Yasin. Lah, aku sambil jalan celai kalau apa awak baca. Wal Qur'anil Hakim. Aku nanti orang. Aduh kau ulang dulu ya. Aku boleh saja tak ada masalah. Ya. Yang masalahnya nenda nak mau baca. Itu yang masalah. Itu yang pertama, keutamaan orang baca Al-Quran itu. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran itu keutamaannya terhindar dari godaan syaitan. Ya, dalam sebuah hadis disampaikan kalau seandainya sebuah rumah itu dibaca Al-Quran di dalam rumah itu, maka setan takut masuk rumah itu. Orang-orang yang biasa baca Al-Quran itu takut setan. Ya, maka sering awak kalau lah ibu takut baca ayat. Ya, minimalnya dibaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah yang dibaca minimal surah apa ibu? Tak tahu. Sering awak baca surah Al-Baqarah itu yaitu surah ayat kursi. Ayat kursi itu surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sampai tahu ini. Baca minimal itu. Jadi orang-orang yang biasa baca itu di rumahnya sering baca Al-Quran, setan-setan takut masuk ke dalam rumah itu. Tapi bila lawan bila ekornya kibul dia, ya, maka setan lari itu. Kemudian, ya, kalau sebuah rumah itu tidak pernah sholat dan tidak pernah baca Al-Quran, maka rumahnya itu seperti kuburan. Ya, rumah yang tidak pernah baca Al-Quran dan tidak pernah sholat di dalam rumah itu seperti kuburan. Kenapa dia kecil seperti kuburan? Karena tidak ada kaumnya, tidak ada kalimat-kalimat bacaan yang zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya di rumah itu zikir itu dengan membaca Al-Quran. Ya, dalam sebuah hadis juga disampaikan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, ya, yang tidak pernah sholat dan tidak pernah membaca Al-Quran. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Ya, baca surah Al-Baqarah itu posisi setan. Ya, minimalnya surah ayat kursi. Ya, tambah celai pangkal Al-Baqarah sampai yang terakhir nanti akhir Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sampai seterusnya. Ya, mulai dari alif lam mim baca 5 ayat. Seperti mana ngaji minggu hari itu, ngaji yang terkali segala macam itu, ngaji bulan ini, aku baca tu. Ya, dianjurkan seperti itu baca di rumah, itu minimal. No. Kalau bisa baca ayat itu dari alif lam mim sampai akhir surah Al-Baqarah itu. Ayo panjang tu. Tapi sekuang-kuangnya baca alif lam mim, kemudian sampai yang akhir itu la yukallifullah sampai seterusnya.
Jadi dalam rumah itu tempat baca Al-Quran. Disuruh kadang pahala baca Al-Quran. Disuruh kadang loh. Kalau baca Al-Quran di masjid jauh lebih besar. Ya, 2 ayat yang dibaca di masjid, 3 ayat yang dibaca masjid, ya, pahalanya sama seperti mendapatkan 2 ekor unta betina. Itu hadis sahih. Ya. Kalau 3 ayat dibaca, 3 ekor. Sampai ayat, sampai ekor. 5 ayat sampai kelipatan seterusnya. Luar biasa. Tapi lalu nampak untuk lain. Ya. Ada Nabi seperti itu. Ya. Mau nggak kamu pulang dari pasar mendapatkan 2 ekor unta betina? Baik ke pasar, balik dari pasar, pamodal tidak ke pasar, balik dapat 2 ekor unta betina. Oh siapa boleh tidak mau ya Rasul, kecil sahabat? Ya saya mau. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi ke masjid, ke surau, ke tempat ibadahmu, lalu kamu membaca 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, sampai kelibatan-kelibatannya. Maka kata Nabi, lebih baik daripada 2 ekor unta betina. Coba dong itu. Dan unta jantan, unta betina. Sampai kelipatan-kelipatannya seperti itu. Itu motivasi-motivasi yang diberikan oleh Rasul. Kemudian yang berikutnya, orang-orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapat syafaat nanti di akhirat. Nyo akan datang nanti bacaan-bacaan awak tu pada hari kiamat. Aku dan yang membaca dulu aja. Kemudian membaca dulu. Jadi nyo akan datang memberi apa? Memberi syafaat, memberikan pertolongan nanti. Ya, karena apa? Bacaan-bacaan awak baca itu akan datang. Ya, dalam sebuah hadis disampaikan orang yang biasa membaca Al-Quran, ada masalah itu, ada membaca sampai tempat awak tu sampai di mana bacaan awak. Ada yang baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berhenti situ, aku tampaknya. Timbullah kawan seorang lain. No baca sambung sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Naik kata. Timbullah kawan seorang lain. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Naik lo kata. Sampai saruino naik kata. Sampai saruino naik kata. Kecil anak Palestina. Waktu tipu dete cari ke bawah. Kasihan ya, kamu di bawah, aku di atas. Cari ke bawah. Jadi baca tempat kita itu nanti sampai di mana bacaan Al-Quran yang kita baca. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin tinggilah tampil awak. Kalau tak pernah baca Al-Quran, ya usah di bawah. Kau tak pandai baca Al-Quran, bisa ada cara lain. Pakai speaker aja. Ada mana tuwi itu speaker tu. Ya, kena baca orang alif lam mim. Ada speaker kau net itu ke itu diulanglah doyo. Ya, speaker kau. Balina tak lo marah, tak lo promosi speaker dah. Ya, balina sangat pilih 50 na speaker tu. Untuk akhirat wak 150 na. Untuk dunia wak 2 juta. Boleh kau swanta lai beli baju gayu deh. Ya, beli baju gayu untuk dunia. Kau nak lo duit dunia kau, ada tu gila wak. Ya, beli baju gayu tapi untuk akhirat tetap di kanau dakwah. Nah, kemudian yang berikutnya, orang-orang yang baca Al-Quran itu di rumahnya itu akan timbul ketenangan, kedamaian. Maksudnya apa? Apakah dalam rumah itu tidak pernah bertengkar suami istri, anak bertengkar-tengkar juga. Tetapi tidak sampai keluar loh. Ya, kita panggil namanya sanduk yo lakau ciong sai, lawat tingkah yo. Boleh awak nen babeda jenis kelamin, babeda apa juama, itu pasti ada yo timbul apa namanya cekcok. Timbul perbedaan
Ya, pendapat perbedaan apa di dalam rumah itu biasa, tetapi capek diselesaikan dalam rumah itu. Maka timbul kedamaian, ketentraman dalam rumah itu. Itulah yang disebut rumah, kata Rasul itu baiti jannati, rumah tanggaku bagaikan sorga bagiku. Bukan berarti rancak rumah, bukan berarti bali catnya atau bahan itu mewah, tetapi ada ketenangan di situ. Berapa banyak umawang nerancak, ya, nerancak umawang kok, tetapi nak tanang dah. Bukti no tak tanang, ngapai kan tampe apa? Untuk supaya nyaman, ngapai ke hotel, balilah sabu di situ. Petang masih di dalam gini wang, ya. Apa ni nak adu oleh tu kira-kira? Nak do pitinya do, sekian gaji sebulan. Rancak umana jadi umana rancak. Ya, dah disampaikan PBA saya dah jawab informasi. Ndak rancak umana. Ia coba istana umana. Ia wakile umana. Tetapi kalau ndak timbul ketenangan, pokok mencari ketenangan di luar, karena dalam rumah itu tidak baca Al-Quran. Bisa dicek ini do. Cari umawang yang tidak nyaman dah umana bisa dicek yang tidak baca Al-Quran dia. Ya, nengi lo basi salah tarwi di rumah bisa dicek dulu. Ya, mulai-mulai kasih salah di uduk. Si salah celai mayang, si salah celai baca Al-Quran. Kalau meme apa itu baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Meme celai Bismillahirrahmanirrahim. Meme celai, besoknya ibu dengan meme, bapak lain yang apa meme. Ibu-ibu pihak bapak bila sekali bangi, wai upaya untuk apa aja dilawan lo lain. Ketika bapak tu sedang bangi, aja dilawan dari ibu-ibu lain. Ya, mu sekali-kali bangi bebedo bapak. Ya, tapi kalau ibu-ibu bangi, ane bapak anu lo jangan dijawab lo lain. Nak kana mu selesai dulu. Dijawab incai timbul kedua. Dijawab incai timbul. Kecil Ustaz das alat pokoknya tu di sana. Pokok harus sudah kuat. Jadi itu dah tahu. Tu bakal nak lagak kanan. Tu bakal jadi mencako. Ada tak yang ini? Tu ibu-ibu sifat tu. Nah, itu ibu. Hei, aku bilo dan aku di dalam penganu tu, amu itu bilo di sabu je. Nen apa-apa tak lo sabar je. Ya, anjo dari ni Dewi ni ada sabar lah. Ya, mohon maaf di Dewi ya. Kemudian yang itu maka timbul ketenangan dalam rumah itu baca Al-Quran. Kemudian yang terakhir sampaikan, apabila dibacakan Al-Quran di dalam rumah itu, maka rumahnya bercahaya. Bercahaya bukan cat noranca, ya, tapi apa namanya nyaman uang macam ni rumah itu. Ya, ada rumah yang cat, kau jarang orang ni rumah itu. Pokok itu takut orang ni rumah itu. Oh kakinya kumu mawan ko katiwa dak lo rancak tapi besok kasawa. Ya, takui kawan ni mawan. Pokok itu karena tidak ada cahayanya. Tapi rumah-rumah orang yang baca Al-Quran, nyaman ni wang pai kumar, rancak no madwa, nyaman ni wang. Ya, didatangi. Jadi apabila banyak orang yang datang ke mawa, datang ke sini dapat melamar dah, ya. Apabila banyak orang yang mengunjungi rumah awak, itu tandanya rumah awak tu diberi hidayah, diberi petunjuk, ya. Tapi bukan berarti rumah yang didatangi itu karena ada sesuatu. Sana apa namanya itu kok kamain itu tak kalah mul, ya. Boleh kau di bulan suci Ramadan. Apabila bulan suci Ramadan, orang-orang boleh makan ya, yang dibuka di siang hari di bulan Ramadan, lapar Ramadan bisa dicarinya tu. Mati makan dulu. Ya, berapa banyak makan yang duit siang hari dulu, kini makan kau lebih mati. Ya, aja sangkola duit apa nama kau bantuan bangale di bulan Ramadan siang hari, ya. Apa nama tu makan kau. Tapi lapar Ramadan, ketika itu bila buntuang lapar Ramadan, nak dikunjungi di kawan lain. Kenapa? Itulah tandanya ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali. Terima kasih, banyak maaf, semoga bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.